Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah salat zuhur, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hadir salat zuhur berjamaah. Semoga Allah mudahkan kita istiqomah atas setiap kebaikan-kebaikan yang sudah dijalankan dan semoga mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengkaji sirah beliau, mentadabburinya, mengamalkannya, dan semoga kita beruntung mendapatkan syafaatnya pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, di siang hari ini kami mengajak hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah untuk mentadabburi satu ayat di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Surat ini berisi satu peringatan terutama bagi bapak-bapak kita ini yang usianya sudah mencapai 40 ke atas. Ada yang sudah 40? Ada ya? Usia ini satu-satunya usia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada usia lain disebut. 60 nggak ada. 60 itu nanti di hadis saja. A'maru ummati mabaina sitina ila sab'in. Usia umur umatku 60 sampai 70. Dan sedikit. Wa aqalluhun man yujawizu dhalika. Dan yang sedikit lebih dari itu. Itu di hadis. Tapi di ayat hanya di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ini untuk kita renungi. Karena Ibnu Katsir beliau mengatakan begini. Kana yuqalu idza balagha ar-rajulu arba'ina sanatan ala khuluqin lam yataghayyar anhu. Setiap orang yang sudah mencapai usia 40 tahun dan dia punya sebuah kebiasaan itu akan susah berubah sampai meninggalnya. Maka kebaikan yang sudah dirutinkan mencapai usia 40, begitulah. Dan ada keburukan yang belum bisa ditinggalkan. Ya, usia 40 masih suka maksiat. Ya, usia 40 belum bisa meninggalkan karakter yang kasar, keras. Jadi kata para ulama, susah untuk berubah. Maka usia ini usia yang paling menentukan. Maka Allah kasih petunjuk khusus kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Kita bacakan. Allah ingatkan, wa waswainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, syaqiya abdun adraka abawaihi walam yudkhau ahaduhuma walam yudkhilahul jannata. Sungguh rugi, celaka setiap anak yang punya dua orang tua masih lengkap atau salah satunya masih hidup, dia tidak bisa berbakti dan tidak bisa masuk surga. Karena pintu surga terdekat dari kita itu adalah ridhonya orang tua kita. Ada satu judul buku tulis oleh seorang ulama salaf al-Asma'i, kama tadinu tudan, gitu ya. Kalau diterjemahkan apa? Ya, sebagaimana kamu berbuat begitulah kamu akan dibalas. Beliau ingin membuktikan kebenaran firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, kamu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Demikian pula keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu. Beliau ingin membuktikan kalimat Allah ini.
Beliau satu hari cerita, saya pengen hari ini ketemu seburuk-buruk manusia. Kemudian beliau perjalanan jauh sampailah tiba di sebuah pasar. Dia melihat ada seorang pedagang sukses masih muda, ya, bawa harta sangat banyak sekali. Kemudian dibantu oleh seorang tua. Orang tua ini kepayahan luar biasa. Sudah mikul beban yang banyak, masih dibentak-bentak itu. Oleh Imam Al-Asma'i dinasihati, ittaqillah. Nah, takutlah kepada Allah, hormatilah orang tua. Siapa ini? Orang tua muka? Iya, orang tua saya itu. Ketika dinasihati untuk takut kepada Allah, orang tua ini malah mencegah kepada Syekh ini untuk menasihati anaknya. Biarkan, biarkan anak saya memperlakukan saya seperti ini. Karena beginilah dulu saya memperlakukan kakek dia. Jadi segala bentuk perlakuan anak kepada orang tua hari ini, begitulah kelak orang tua itu akan diperlakukan oleh anak-anaknya. Dan ini terus akan terjadi. Ya, ini bukan hukum karma dalam Islam, ini hukum sebab akibat ya. In asantum li anfusikum. Kemudian beliau sukses melihat orang yang paling buruk hari ini. Ya. Kemudian berikutnya saya pengen lihat orang yang paling bagus hari ini. Maka sama melakukan perjalanan yang jauh, ketemu di sebuah tempat dekat pasar itu ada anak muda jualan sesuatu, tapi dia selalu habis jualan belum menyempatkan melihat ke sebuah tempat, ada kayak kotak begitu. Kemudian ditengok, tersenyum, balik lagi ke tempat dagangnya, terus begitu. Syekh penasaran, apa yang dilihat? Ternyata didekati, di dalam tempat itu ada orang tua sedang berbaring sangat lemah. Kemudian ditanya, ini siapa nak? Itu ayah saya, wahai Tuan. Kenapa tidak kamu tinggal di rumah saja? Ya, enggak, di rumah tidak ada yang menemani, ayah kesepian, maka saya bawa ke tempat kerja saya ini. Tuhan ini memuji, mulia sekali nak perbuatanmu. Ya, dipuji dengan berbagai pujian. Anak ini mengatakan begini, wahai Tuhan, jangan memuji saya, pujilah ayah saya yang sedang lemah itu. Karena begitulah dulu ayah saya memperlakukan kakek saya. Jadi kalau hari ini saya oleh Allah dimudahkan berbakti, begitulah Allah membalas kebaikan ayah saya untuk kakek saya. Begitu yang disepakati oleh para ulama, Masya Allah, birrul walidain akan dibalas dengan kebaikan dari anak kita. Demikian pula uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Anak itu potensinya ya tergantung bagaimana kita mendidiknya. Dan sebagaimana yang akan nanti dibahas di ayat ini, ada buah-buah dari pendidikan yang luar biasa menghasilkan anak yang luar biasa. Maaf, saya punya waktu berapa menit Bapak ini? Saya singkat, kalau 7 menit itu ya. Biasanya berapa Bapak? Oh 20-30 menit ya, agak panjang ya. Oh baik, tadi ini ayat pertama sudah mengingatkan kepada kita ya. Bahkan kalimat Allah al-insan. Al-insan itu berarti kami wasiatkan kepada setiap manusia. Ini tidak pandang agama berarti. Apapun itu agamanya. Dan Bapak bisa lihat semua orang sukses, kalau kita baca biografinya, entah agamanya apa, rata-rata mereka adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Ini bukan untuk kepo ya. Ada yang kenal Cristiano Ronaldo? Ada? Tahu ya? Tahu? Kaya apa miskin? Kaya luar biasa. Saya baca di sebuah tulisan ketika diwawancara, Anda ini uangnya kan banyak. Kenapa kok tidak membangunkan sebuah istana yang mewah untuk ibu Anda? Apa kata Ronaldo itu? Bahkan tidak pernah terbetik dalam hidup saya, orang tua saya berpisah dengan saya. Kalau dulu saya tertatih-tatih belum bisa apa-apa, ibu selalu di samping saya. Hari ini di usia tua ibu harus bahagia bersama saya. Bahkan ketika untuk mencari pasangan pun, pasangan yang harus bisa menghormati orang tuanya. Padahal itu bukan Islam agamanya. Tentu kita sebagai Muslim sudah tahu kan, Rasulullah memberitahu, ya Rasulullah, siapa yang harus saya perbaiki hubungannya? Yang paling saya hormati, ummuka. Summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Ayah, ibu baru ayah. Maka
Terbalik kita ini kalau takut kepada ayah tapi berani sama ibu. Anak kita juga kebalik, kalau kita gaya didiknya berani sama bundanya, takut sama kita. Kebalik itu ya. Harusnya takut dengan keduanya ya gitu. Artinya takut hormat, bukan takut karena ancaman dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kenapa kau harus berbakti? Allah kasih alasan. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanatan qal. Karena ibu itu telah mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, itu kata Allah, waktunya salasuna syahran, 30 bulan. Kenapa 30 bulan? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan waktu melahirkan kategori normal itu 6 bulan. Sudah normal itu, tidak termasuk prematur kalau dalam Islam. Waktu menyusui terbaik 2 tahun. Maka 2 tahun itu 24 bulan tambah 6 bulan tepat 30 bulan. Allah menegaskan mengandung, melahirkan, menyusui itu masanya 30 bulan tepat tadi. Sampai ketika anak itu menjadi dewasa dan mencapai usia 40 tahun, Allah kasih ilham kepada kita yang sudah usia 40 atau di atas juga berlaku ini. Apa ilhamnya? Yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, auzi'ni, ya afriq. Ya Allah, pandaikan saya, anugerahkan kepada saya kemampuan untuk bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi usia ini usia sudah sangat matang, sudah pandai bersyukur terhadap apa yang sudah didapatkan. Tentu pertama urusan dunia, ya kita bersyukur kalau Nabi ngasih tahu min sa'adatin nasi salasatun. Kebahagiaan orang itu diperoleh dari 3 kata Nabi. Tandanya 1 mar'atun solihatun. Kita yang diberi pasangan, Masya Allah, yang tidak pernah neko-neko, setia, kemudian ngalah, nerimonan, ya, qanaah, tidak pernah menuntut suami di atas kemampuannya. Ini anugerah terbesar kata Rasulullah. Maka mar'atun solehah. Ibu-ibu juga begitu, kalau diberi suami yang penyayang, santun, itu anugerah yang luar biasa. Karena suami terbaik itu kata Rasulullah, satu saja cirinya, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian para lelaki adalah yang paling santun kepada istrinya. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling lembut kepada pasanganku. Jadi nggak ada nampaknya di antara kita yang mengalahkan romantisnya Rasulullah kepada istrinya, karena beliau yang mengatakan aku yang paling baik menghormati istriku. Ini kepada istri ya. Kemudian kebahagiaan yang kedua kata Nabi, maskanus salih. Orang sudah punya tempat tinggal yang nyaman. Memang idealnya setiap kita di angka usia 40 sudah punya rumah. Ya, karena ini bagian kebutuhan yang mendasar ya. Sampai saya lihat baliho di Boyolali ya, DC sama apa ini agen properti ya, gambarnya keong gitu ya, keong bawa rumah itu tulisi, keong saja punya rumah masa kamu enggak gitu. Ngece ya. Motivasi lah kalau kita berpikir positive thinking ya. Di usia 40 alhamdulillah sudah diberi rumah oleh Allah, dimudahkan beli rumah, apapun disyukuri, terasa nyaman. Itu anugerah yang kedua kata Rasulullah. Yang ketiga, markabus soleh, kendaraan yang nyaman. Jadi nyaman itu soal rasa, mampu bersyukur. Bapak-bapak lebih nyaman mana? Motor tua 1 juta kenangan atau motor muda 1 juta sebulan? 1 juta sebulan kali 3 tahun. Ya. Jadi soal syukur itu tidak gampang. Kita selalu hilang syukurnya manakala satu mulai membandingkan yang dimiliki dengan milik orang lain. Itulah pertama kali kita kehilangan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya. Itu tanda kebahagiaan 3 itu, mampu bersyukur ya. Dan tanda kemalangan kebalikannya kata Nabi, min syaqwatin nasi salasatun. Kemalangan orang itu ya 3 itu. 1 tadi istri yang solehah itu kebahagiaan, kali ini mar'atus su kata Nabi. Istri yang buruk, ya, istri yang menuntut.
Istri yang tidak pernah puas terhadap pemberian suami. Maka perintah Nabi, perempuan itu kalau mau masuk surga syaratnya 4. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Dia kalau sholat 5 waktunya dijaga. Keterangannya dijaga itu tidak jauh dari waktu yang ditentukan. Kalau bapak-bapak ada di duhur jam 12, maka ibu-ibu juga nggak boleh jauh dari itu. Jangan mentang-mentang nggak ada kewajiban, nggak ada keutamaan sholat di masjid, kemudian duhurnya jam 2, setengah 3. Itu termasuk tidak menjaga, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, somat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, hafidat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, ato'at zaujaha, yang paling menentukan, yaitu taat penuh terhadap suaminya. Maka besok malaikat penjaga surga memberikan pilihan, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Ayo Mbak, Bu, monggo masuk surga, pilih sendiri pintunya mana, ada 8, pilih sendiri. Itu kemuliaan bagi wanita dengan 4 kategori tadi. Soleh kepada Allah, berbakti kepada suaminya. Yang pertama, jadi kenikmatan dunia wajib kita syukuri. Kenikmatan akhirat apalagi, Masya Allah, di usia 40 sudah dimudahkan, Alhamdulillah ya Allah, 5 waktunya tidak pernah bolong. Setelah tidak bolong, Alhamdulillah ya Allah, bisa berjamaah. Setelah berjamaah, Alhamdulillah ya Allah, meningkat, sekarang nggak pernah terlambat. Ada satu hadis Pak yang menjadi challenge, tantangan kita. Ini kalau bisa hebat banget ini. Nabi kasih tahu, man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Siapa sholat 40 hari, 40 kali 5 berarti 200 sholat. Fi jama'atin, selalu berjamaah. Yudriku takbiratul ula, dia tidak pernah terlambat dari takbir pertama imam. Begitu imam Allahu Akbar, jenengan sudah di belakang sini. Berapa hari? 40 hari. Kutibat lahu baro'atani, orang itu dijamin 2 jaminan, kata Rasulullah. 1, baro'atun minan nar, tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua, baro'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Ini bukan sholat arba'in 40 kali, ini 40 hari, 200 sholat. Jadi Masya Allah, kalau yang bisa ini dijamin oleh Nabi tidak akan masuk neraka. Luar biasa ini, tapi berat sekali. Ada yang sudah pernah nyoba? Bapak, sukses? 40 hari nggak masuk. Saya diceritain guru saya yang pasti Al-Azhar itu. Beliau cerita, satu hari sholat di sebuah masjid ya daerah Kairo itu, samping beliau itu sholat nangis terus itu ya, sejak awal nangis, subuh itu sudah nangis itu. Kemudian orang penasaran, ini nangisnya itu karena khusyuk atau apa gitu. Ternyata setelah selesai ditanya, Bapak Anda nangis sejak awal sampai akhir, kenapa? Gitu. Wahai Tuan, ini hari ke-40 saya mempraktekkan sabda Rasulullah. Siapa sholat 40 hari berjamaah tidak pernah tertinggal takbir pertama, dijamin 2 jaminan. Ini hari ke-40 tadi saya bangun agak kesiangan. Masjid dekat saya sudah komat. Saya sholat di situ terlambat otomatis. Saya gagal 40 hari. Muter-muter. Alhamdulillah masjid ini belum komat. Begitu saya parkir baru Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saya masuk ke sini, alhamdulillah. Hari ini saya beruntung bisa 40 hari berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram. Pertanyaannya, kalau sudah berhasil 40, boleh layah-layah apa tidak? Santai-santai? Ya, insya Allah tidak bakal, karena sudah dijauhkan dari sifat munafik. Ciri munafik itu idza qamu ilas shalah qamu kusala. Jadi hati-hati yang selalu ke masjid dadak nunggu komat. Ya, selalu nunggu. Nah, ada yang pujian-pujian cek suwi kayak pujiannya gitu ya. Datangnya selalu berkomat, tergopoh-gopoh, dadak wudu. Begitu masuk masjid sudah minal jinnati wan nas. Kemudian imam rukuk, jenengan rukuk terhitung 1 rakaat. Ya, dengan kalimat lumayan nggak terlambat itu ya. Ini buruk. Jangan dipertahankan kebiasaan menunda-nunda sholat.
Ya. Jadi ayo bersyukur, alhamdulillah sudah dimudahkan 5 waktu, bersyukur lagi tepat waktu, bersyukur lagi tidak pernah masbuk. Ini prestasi yang luar biasa disyukuri kalau kita sudah bisa begini. Itu yang pertama, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Wa ala walidayya, lebih syukur lagi usia 40 bapak ibunya masih lengkap. Ini kita yang usia 40, bapak ibu masih lengkap, kata Allah, syukurnya harus luar biasa. Kenapa? Pintu surganya masih terbuka luas. Maka ayo siapapun kalau masih punya orang tua wajib mudik kalau orang tuanya di luar kota. Karena itulah yang dinanti-nanti oleh orang tua. Di setiap lebaran barangkali dia merindukan anak-anaknya. Ya. Ini fakta bahwa usia 40 ini usia yang Masya Allah menentukan sekali birrul walidain di usia ini. Kemudian yang kedua, ilhamnya apa? Wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, mudahkan saya beribadah yang terbaik yang kau ridhoi. Ibadah berat pasti karena melawan hawa nafsu, maka Bapak Ibu ada satu doa agar ibadah ringan. Ini doanya spesial ini dari sahabat, dari Nabi untuk sahabat spesial namanya Mu'ad bin Jabal. Sudah hafal doanya? Kalau belum, ayo kita bareng-bareng biar teringat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini doa ini Bapak dibaca, dihafal, dihayati, diseriusi, dirutinkan, insya Allah ibadah jadi ringan. Itu yang terakhir minta husni ibadah. Ya Allah, beri kemampuan saya ibadah yang terbaik. Bapak-bapak, sholat 5 waktu di rumah boleh apa tidak? Boleh. Sah apa tidak? Sah. Tapi kalau bisa ke masjid berjamaah, itulah husni ibadah. Nanti malam 21 Pak. Malam 21 insya Allah. Imam Syafi'i memilih dalam kitabnya Lailatul Qadar turun pada malam 21 Ramadan. Maka nanti malam siapapun yang bergadang untuk menjemput Lailatul Qadar itu yang terbaik. Meskipun habis Isya tarawih langsung pulang tidak masalah. Tapi kalau husni ibadah dia akan kejar Lailatul Qadar. Bahkan kalau baru bergadang tinggal di masjid kata Rasulullah cara berburu Lailatul Qadar. Itulah husni ibadah. Ya, itu yang kedua, minta ilham kepada Allah agar diringankan ibadah. Yang ketiga, yang terakhir ini, ya, apa ilhamnya di usia 40 ini yang Allah ajarkan? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku, jadikan anak yang soleh dan solehah. Ini harapan di usia 40 Pak. Pikirannya sudah keluarga. Jadi kalau bapak-bapak usia 40 kok enggak betah lama di luar rumah, diajak nongkrong hawane meh balik weh ya. Aku pengen balik, itu normal Pak, karena usia 40 itu sewajarnya memang lebih nyaman di rumah daripada di luar rumah. Usia 40 bengi-bengi futsal, game online, ya nongkrong di warmindo serapatut ya, karena itu usia-usia yang sudah harusnya lebih banyak mendidik anak-anak kita bersama anak-anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah anak turun saya ya Allah. Ada di tafsir ini saya mau cerita. Saya habis takziah di sebuah pemakaman daerah Mijen, ada tokoh yang meninggal dunia. Yang meninggal tokoh, kemudian Pak Mudin itu saya masih ingat bertanya begini. Baik, habis duhur dimakamkan itu, habis sholat kita makamkan. Dan Pak Mudinnya bertanya, bapak-bapak pentakziah, ini yang meninggal ini orang baik kan? Baik, tokoh kita, ya. Kira-kira di antara panjenengan semua nanti ba'da asar itu masih ada yang doakan beliau apa tidak? Ayo jujur. Ya. Gak ada Pak ternyata Pak. Karena setiap orang balik rumah dari takziah itu wes urusannya masing-masing. Apalagi kok pekan depan itu tidak ada. Orang doakan ya pas sholat jenazah itu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hanya itu aja itu. Ya. Tapi bayangkan bapak-bapak, kata Mbah Mudin, orang tua kita sudah meninggal barangkali puluhan tahun yang lalu, tapi ba'da sholat kita akan masih ngangkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi siapa yang diharapkan ngirim doa untuk kita?
Tidak usah berharap kepada tetangga. Tetangga sudah lupa dengan kita. Kita meninggal, sedihnya cuma tadi pas meninggal aja. Habis itu sudah lupa. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ekonominya, keluarganya, pekerjaannya, tidak sempat mikirkan. Ayo pikirkan masa depan kita akhirat dengan menanam kebaikan untuk anak-anak kita. Kita akan nangis, kata beliau, sedih di kuburan kalau anak-anak nggak pernah ngangkat tangan, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah doa terbaik di usia 40, ada 3 ya. 1, bersyukur dengan syukur terbaik. Yang kedua, kita sudah saatnya amal solehnya tidak asal tetapi sudah yang terbaik. Yang ketiga, sudah jauh mikirkan anak-anak. Maka menarik ketika Nabi Yakub itu putranya 12, Pak. Ayahnya Nabi Yusuf. Beliau itu luar biasa soleh. Maka Allah menjanjikan kepada setiap orang tua yang soleh, kesolehannya keberkahannya menjaga anak-anaknya. Satu hari Nabi Yusuf dijebak ya oleh perempuan untuk diajak zina. Ini tidak gampang, bapak-bapak. Ya, digoda wanita, nggak ada yang melihat, aman. Yang ngajak perempuannya itu dia berkuasa, nggak ada suaminya, pintu ditutup, jendela ditutup. Perempuan itu digambarkan Allah dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi. Perempuan itu sudah sangat bernafsu kepada lelaki itu, wahamma biha, karena digoda terus. Lelaki itu sempat tergoda, Yusuf itu. Nabi Yusuf sudah mendekat keranjang itu. Maaf, ini Ramadan bukan saru tapi untuk ngambil hikmahnya. Sudah mendekat keranjang itu, sudah mau menyentuh perempuan itu, tiba-tiba Allah sampaikan, falaula arro'a burhana rabbi. Andaikan kami tidak tampakkan tanda kekuasaan kami kepada Yusuf. Apa tanda kekuasaan itu? Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat dari Israiliyat, tiba-tiba wajah Nabi Yakub itu muncul di atas tembok kamar perempuan itu. Sambil tangannya duding kayak gini nih, Yusufu antal karim. Yusuf, kamu anak baik. Ibnul Karim, bapakmu ki wong apik. Kamu nggak pantas nak berbuat begini, pergi kamu. Maka Yusuf gemetar ketakutan langsung lari kan. Maka perempuan tuh karena nggak lihat Nabi Yakub, kemudian dia kejar, ditarik bajunya sobek bagian belakangnya kan dalam kisah Al-Quran itu. Allah kasih alasan kenapa kok tiba-tiba tanda kekuasaan itu muncul. Allah kasih alasan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kami jauhkan hamba kami Yusuf dari perbuatan zina. Kenapa? Karena dia dan orang tuanya orang yang soleh. Bayangkan Pak, kita yang soleh, anak-anak yang dijaga oleh Allah. Orang tua kita yang soleh, kita yang dijaga oleh Allah. Kakek kita yang soleh, kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak ada yang sia-sia. Ayo Ramadan kita pupuk kesolehan kita agar jadi modal berharga untuk anak-anak kita di kemudian hari. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.